yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau saya tidak salah ingat, ada dia cerita tentang hadis kullu mri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsal. Setiap orang akan berada di bawah naungannya, naungan sedekahnya pada hari kiamat. Artinya semakin banyak sedekahnya dia semakin nyaman di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil. Ada seorang dia bilang sama istrinya, nanti kalau orang minta-minta jangan kasih. Ada kitab namanya Al-Manahi Al-Lafdiyah. Ini karya dari Syekh Al-Utsaimin ya. Ini menarik untuk kita jadikan wawasan bagi kita, dan pemahaman ini hemat saya sangat berbahaya ketika diadopsi oleh masyarakat awam. Al-Manahi Al-Lafdiyah as-su'al, pertanyaan. Hal yuqalu innallah innalillahi makanan. Ini pertanyaan yang disodorkan kepada beliau Syekh Al-Utsaimin. Apakah Allah itu mempunyai tempat? Apakah Allah itu bertempat? Apakah Allah itu mempunyai ruang untuk bertempat? Bagaimana jawaban Syekh Al-Utsaimin? Naam, iya. Wah, ini kan satu pemahaman yang bukan lagi tajsim lagi ketika menyatakan Allah itu punya tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu penjelasan yang berkaitan dengan Syekh Al-Utsaimin, yang mana Syekh Al-Utsaimin ini memang menjadi rujukan dari kelompok Salafi, khususnya yang ada di Indonesia ini. Di saat memberikan taklim terhadap jamaahnya, ya memang tidak jarang kita temukan ketika mereka berargumentasi terhadap apa yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Bahkan bukan lagi mengidolakan, tapi sebagai muktamad atau sebagai rujukan, sebagai panduan mereka di dalam persoalan agama. Kita tahu Syekh Al-Utsaimin ini bukan salaf ya, tapi kholaf. Ada satu kitab yang perlu saya bacakan dan agar netizen tahu bagaimana sih pemahaman dari Syekh Al-Utsaimin yang seringkali dijadikan idola atau dijadikan rujukan bagi kelompok Salafi ini, khususnya yang ada di Indonesia, bahwa Syekh Al-Utsaimin, kata mereka itu memang keilmuannya luar biasa di bidang hadis, sehingga tak jarang juga mereka mengatakan ini loh ajaran hadis, ini loh ajaran sunnah, ini loh ajaran Al-Quran. Jadi kalau di luar mereka tidak paham dengan hadis dan Al-Quran. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ada kitab namanya Al-Manahi Al-Lafdiyah. Ini karya dari Syekh Al-Utsaimin ya. Ini menarik untuk kita jadikan wawasan bagi kita, dan pemahaman ini hemat saya sangat berbahaya ketika diadopsi oleh masyarakat awam. Al-Manahi Al-Lafdiyah as-su'al, pertanyaan. Hal yuqalu innallah innalillahi makanan. Ini pertanyaan yang disodorkan kepada beliau Syekh Al-Utsaimin. Apakah Allah itu mempunyai tempat? Apakah Allah itu bertempat? Apakah Allah itu mempunyai ruang untuk bertempat? Bagaimana jawaban Syekh Al-Utsaimin? Naam, iya. Wah, ini kan satu pemahaman yang bukan lagi tajsim lagi ketika menyatakan Allah itu punya tempat. Ini apakah yang dinamakan kajian sunnah? Apakah ini manhaj salaf? Jelas ini Al-Utsaimin bukan salaf ya, tapi kholaf. Tapi mereka berani-berani mengkanter aswaja harus mengikuti manhaj salaf, tapi mereka mengikuti Al-Utsaimin. Buktinya apa? Banyak buktinya. Mereka itu menjunjung tinggi nilai keilmuan dari Al-Utsaimin. Katanya ahli hadis. Tapi ahli hadis kalau secara lahiriah menurut hemat saya kurang tepat juga. Ya jadinya seperti apa? Ya jadinya seperti ini. Al-jawab na'am, iya. Yuqalu innallaha lahu makan.
bahwa Allah itu memiliki tempat atau punya tempat atau berada di tempat. Ini satu pemahaman, bukan lagi tajsim, tapi ini ranahnya kepada Allah itu bertempat. Apakah ini layak untuk dijadikan ideologi kita? Kita tahu katanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dan seterusnya. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan yang diciptakan, tidak sama. Kalau Allah dikatakan punya tempat, ini bagaimana? Nah, ini kan satu pemahaman berbahaya ketika diadopsi oleh orang awam, sehingga ditangkap, wow ini keren ya, ini ada di kitab Manahi al-Hafdi, padahal Syekh Al-Utsaimin ini bukan lagi Salafi lagi, tapi Wahabi ini kalau pemahaman yang seperti ini. Lakinnahu la yuhitu bihi, tetapi Allah itu tidak meliputi tempat tersebut. Li'annallaha fawqa kulli syai' wa yadullu, ini ya, wa yadullu ala annallaha ta'ala fi makan, dan menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah itu berada di tempat. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sebagai dilalah bahwa Allah itu di tempat? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang budak. Aina Allah? Qalat fis sama. Wa aina yustafhamu biha anil makan. Lafaz aina itu difungsikan untuk istifham, pertanyaan untuk tempat. Wa fis sama dzarfun. Sama itu merupakan dzaraf ya, dzaraf makan. Wal muradu fil uluwi tabaraka wa ta'ala au 'alas sama, atau di atas langit. Ini satu pemahaman, Allah itu bertempat. Bukan lagi istiwa yang menjadi persoalan perbincangan mereka, tapi sudah bertempat. Lah pemahaman hadis ini bagaimana kita kombinasikan atau kita istilahnya itu kita bandingkan dengan apa yang disampaikan ulama yang memang benar-benar pakar hadis, yaitu Al-Imam An-Nawawi dalam syarah ala Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi memberikan komentar terkait hadis tersebut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Qalat fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala atikha fa innaha mu'minatun. Ini ketika berangkatnya dari hadis itu, hadis yang berupa aina Allah qalat fis sama, karena ini yang dikutip oleh Al-Utsaimin. Bagaimana komentar Al-Imam An-Nawawi tentang hadis ini? Apakah sama dengan prinsip yang dijadikan tulisan oleh Al-Utsaimin? Hadzal haditsu min ahadisis sifat, bahwa hadis ini termasuk hadis sifat. Ya karena apa? Karena ini berkaitan dengan akidah ainallah, terkait dengan Allah. Hadzal haditsu min ahadisis sifati wa fiha mazhabani, bahwa dalam hadis ini ada dua pendapat. Taqaddama dzikruhuma marratin fi kitabil iman, sebagaimana penyebutannya seringkali diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi fi kitabil iman, di dalam kitab penjelasan iman. Apa yang kedua itu? Ahadu ma'al imanu bihi min ghairi khawdin fi ma'nahu ma'atiqadi annallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'. Jadi hadis ini ada dua hal yang perlu dijadikan garis besar, atau yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada dua pendapat, ada dua mazhab, ada dua versi. Yang pertama adalah ahadu ma'al imanu bihi min ghairi khawdin, kita mengimani apa yang dalam konteks hadis tersebut, kita imani tanpa kita khawd itu menyelam, maksudnya kita mendalami fi maknahu, dalam sisi maknanya. Ma'atiqadi annallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa tanzihi an simatil makhluk. Ini ya, an simatil makhluk. Maksud daripada kita iman tanpa mendalami, ya kita mengimani tanpa mendalami apa yang memang maksud daripada hadis tersebut. Akan tetapi ma'atiqadi, beserta kita yakin bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun. Nah ini yang menjadi garis besar, yang menjadi madar atau barometer dalam persoalan ini. Kita iman, akan tetapi ada catatan,
kita iktikad bahwa Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Nah ini, lah kalau pernyataan Syekh Al-Utsaimin dikatakan ini bertempat, wah ini kan bahaya. Ini bertabrakan dengan laisa kamitslihi syai' wa tanzizihi an simatil makhluk. Nah ini ya. Dan kita mensucikan Allah itu dari ya tanda-tanda makhluk. Karena al-khaliq wal makhluk itu beda. Kalau Allah dikatakan bertempat, wah ini bagaimana ini? Kemudian yang kedua, wasani ta'wiluhu bima yaliku bihi. Dan kemudian yang kedua adalah mentakwil dengan sesuatu yang memang layak bagi Allah. Ya, maksudnya layak bagi Allah itu ya tetap nanti jangan sampai kita menyamakan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya menyamakan dengan makhluk ya kita harus hati-hati. Kalau dikatakan punya tempat berduduk atau apa, ini kan sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ini satu perbandingan antara Al-Utsaimin dengan Al-Imam An-Nawawi. Salaf mana ini? Nawawi, Utsaimin. Ya saya pilih Imam Nawawi dong. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.